Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjut saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Terima kasih. Bab 1701 sampai bab 1705. Saat ini, semua orang yang hadir tampak ngeri. Tidak ada yang menyangka bahwa Wan Po-jun, sebagai prajurit bintang 8, akan memotong meridiannya dan mengakui kekalahan sepenuhnya bahkan tanpa melawan Ye Chen. Bahkan Ye Chen sendiri sedikit terkejut. Saya pikir Wan Po-jun akan bertarung sampai mati. Tetapi tanpa diduga, dia langsung memotong meridiannya sendiri. Kali ini, Wan Po-jun kembali membenturkan kepalanya ke tanah dan berkata dengan lantang, "Ribuan kesalahan hanya dilakukan oleh saya, Wan Po-jun. Saya mohon kepada Tuan Ye untuk mengatur seseorang untuk menguburkan orang tua saya lagi, dan juga memohon kepada Tuan, kamu membiarkan mereka pergi. Setelah orang-orang yang telah mengikutiku selama bertahun-tahun, seperti untuk diriku sendiri, selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku bersedia mati di depanmu." Bagi Wan Po-jun, dia sudah lama menyadari hal itu. Dia sama sekali tidak bisa menjadi lawan Ye Chen. Bawahan sendiri ini tidak bisa menjadi lawan Ye Chen. Para pembantu di belakang Ye Chen bahkan tidak mengambil tindakan. Dia kehilangan 3 raja perang di sisinya. Belum lagi anak buahnya ditakuti oleh Ye Chen. Bahkan jika mereka masih berani bertarung sampai mati dengan Ye Chen, akan tidak ada peluang. Ada peluang untuk menang. Kemungkinan terbesarnya adalah seluruh pasukan akan dimusnahkan. Saat itu, baik dia maupun anak buahnya tidak akan selamat, dan peti mati orang tuanya juga akan jatuh ke tangan Ye Chen. Oleh karena itu, Wan Po-jun memutuskan untuk memotong meridiannya dan bersujud kepada Ye Chen untuk memohon belas kasihan, hanya untuk menyelamatkan peti mati orang tuanya dan menyelamatkan nyawa tentara lain di istana Wanlong. Adapun nyawanya sendiri, dia telah mengesampingkannya. Selama dia bisa memuaskan Ye Chen dan membiarkan Ye Chen melepaskan orang tuanya dan bawahan lainnya, dia akan mati di sini tanpa keluhan. Su Chengfeng hampir pingsan saat ini. Ia juga berharap Wan Po-jun akan menjadi pendukung kuatnya di masa depan. Namun kini, Wan Po-jun telah menghancurkan meridiannya dan berubah menjadi orang yang tidak berguna. Banyak orang di pihak Ye Chen menganggap adegan ini sangat memuaskan, tetapi ekspresi Du Haiking menunjukkan sedikit tak tertahankan. Dia telah menyaksikan Wan Po-jun tumbuh dewasa, dan melihat betapa menyedihkannya dia sekarang. Dia tidak bisa tidak bersimpati padanya, dan bahkan berharap Ye Chen akan membiarkannya pergi dan berhenti mengejarnya. Namun, ketika dia memikirkan tentang Ye Chen yang menyuruhnya untuk tidak memohon padanya sebelum Wan Po-jun pergi ke Gunung Yeling, dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Saat ini, Ye Chen memandang Wan Po-jun tanpa ekspresi dan berkata dengan suara dingin, "Alasan mengapa kamu memotong meridianmu sepenuhnya karena kamu terlalu lemah dan kamu ingin meminta maaf padaku. Sepertinya kamu cukup berani. Tapi nyatanya, itu hanya strategi putus asa. Yang kamu lakukan hanyalah menyelamatkan mayat dan peti mati orang tuamu. Aku tidak akan membeli kesalahanmu." Wan Po-jun pingsan ketika mendengar ini. Dia tiba-tiba membungkuk dan membenturkan kepalanya ke tanah. Saat ini, dahinya berlumuran darah, dan beberapa luka besar mengeluarkan darah terus-menerus. Namun meski begitu, dia tetap berdiri dan memohon dengan lantang, "Tuan Ye, mohon bersikap mulia dan biarkan orang tuaku pergi." Ye Chen masih bergeming. Wan Po-jun berlutut lagi. Ketika dia mengangkat kepalanya, darah telah mengalir ke seluruh wajahnya. Dia terus memohon dengan keras, "Tuan Ye, mohon bersikap mulia, biarkan orang tuaku pergi." Ye Chen tampak seperti biasa, tanpa sedikit pun emosi. Dia tidak memperhatikan kepala Wan Po-jun yang berdarah. Bagaimanapun, Wan Po-jun sebelumnya mengancam akan menghancurkan orang tuanya menjadi abu. Jadi meskipun dia benar-benar mati di sini,
Ye Chen tidak akan memiliki simpati sedikit pun. Melihat ini, Wan Pojun menundukkan kepalanya lagi, dan darah hampir muncrat dari kepalanya. Dia berkata dengan suara yang sangat lemah, "Tuan Ye, tolong angkat kepalamu, angkat tangan muliamu, lepaskan. Tapi, lepaskan aku, lepaskan orang tuaku." Ekspresi Ye Chen masih sedingin es, dan dia bertanya, "Wan Pojun, kamu masih belum mengerti situasinya. Kenapa kamu ingin aku menjadi begitu sombong? Kenapa aku harus begitu sombong padamu?" Wan Pojun melihat bahwa Ye Chen tidak tergerak sama sekali, dan hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arahnya, peti mati orang tuanya, dan menangis dengan keras. "Ayah, ibu, anakku tidak berbakti. Anakku, maafkan kalian berdua, karena membiarkan kalian berdua pergi selama bertahun-tahun dan masih harus melakukannya terlibat dengan putramu. Maafkan aku benar-benar minta maaf." Saat ini, Du Haiking, yang berada di tengah kerumunan, mengalami sakit hidung. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia segera keluar dari kerumunan, menatap Ye Chen, dan memohon, "Chener, untuk demi Pojun dengan tulus mengetahui kesalahannya, tolong lepaskan dia, kali ini." Wan Pojun melihat Du Haiking dan segera mengenalinya. Dia tertegun, "Du, Bibi Du, kenapa kamu ada di sini?" Du Haiking menatapnya dengan simpati, menghela nafas dan berkata, "Ye Chen menyelamatkan aku dan Ziyu sebelumnya. Ketika kami mendengar bahwa kamu akan pergi ke Gunung Yeling, kami khawatir Ye Chen dalam bahaya. Jadi kami bergegas ke sini semalaman. Kami awalnya ingin menjadi berani dan memohon padamu untuk menunjukkan kebaikanmu, tapi tanpa diduga." Wan Pojun tidak bisa menahan air matanya dan berkata dengan sedih, "Maaf, Bibi Du. Aku telah menyebabkan masalah bagimu. Aku tidak meminta Tuan Ye untuk melepaskanku. Aku hanya memintanya untuk melepaskannya. Orang tuaku membuat kesalahan yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu semua adalah kesalahan Wan Pojunku. Akulah yang tidak tahu perbedaan antara benar dan salah, ketidakmampuanku sendiri, dan kata-kata aroganku yang ingin menghancurkan orang tua Tuan Ye menjadi abu. Pada titik ini, Wan Pojun menundukkan kepalanya dan berkata sambil terisak-isak hingga dia gemetar, "Saya juga tahu bahwa saya pantas menerima apapun yang Tuan Ye lakukan terhadap saya. Bahkan jika dia ingin memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti orang lain. Itu salah saya. Itu salah Anda sendiri. Tapi aku benar-benar malu pada orang tuaku. Selama bertahun-tahun, aku belum bisa kembali untuk bersujud kepada mereka atau membakar dupa. Sekarang aku akhirnya kembali, dan hasilnya baru saja ketika mereka kembali. Mereka mengganggu roh mereka di surga, memindahkan mereka keluar dari kuburan, dan sekarang mereka harus dihancurkan menjadi abu setelah kematian. Aku benar-benar bisa tidak memaafkan diriku sendiri. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa memaafkanku, dirinya sendiri." Su Soudao menangis, berbalik dan berlutut di depan Ye Chen, memohon, "Tuan Ye, Pojun sudah membayar harga atas kesombongannya. Mohon bersikap mulia dan ampuni dia kali ini." Su Ziyu tidak tahan lagi dan berkata, "Ayah, Bu, apa yang terjadi hari ini adalah dendam pribadi antara dermawanku dan Wan Pojun. Terlebih lagi, Wan Pojunlah yang pertama kali memprovokasi saya. Jangan diculik secara moral di sini sekarang." Su Ziyu selalu jelas tentang benar dan salah. Ia itu benar, salah itu salah. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus menanggung semua konsekuensinya. Kamu, Wan Pojun, yang memprovokasi kamu dulu, dan sekarang kamu ingin bersujud dan memohon ampun ketika kalah. Mengapa kamu harus bersujud dan orang lain harus memaafkanmu? Ekspresi Du Haiking menjadi semakin malu ketika Su Ziyu mengatakan ini. Dia menghela nafas pelan dan berkata, "Ziyu, meskipun Pojun salah, dia telah membayar harga atas kesalahannya." Su Ziyu mengangguk. Dia mengangguk dan berkata dengan serius, "Memang benar ada harga yang telah dibayar,
tetapi cukup atau tidaknya harga yang dibayarkan tidak ditentukan oleh ayah dan ayah, tetapi oleh dermawanmu. Wan Pojun juga tersedak putus asa saat ini, Paman Su dan Bibi Du. Tolong berhenti memohon padaku. Semua yang kulakukan hari ini adalah kesalahanku sendiri. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun. Ye Chen, yang terdiam sepanjang waktu, melihat. Wan Pojun benar-benar putus asa, dan tiba-tiba berbicara dengan tenang, berkata, Wan Pojun, apakah aku ingin membunuhmu dan anak buahmu? Atau apakah aku ingin menghancurkan orang tuamu menjadi abu? Itu semua tergantung padaku. Aku bisa menolakmu dengan kejam, atau aku bisa membiarkanmu pergi dengan sikap liberal. Tapi kenapa aku harus melakukan ini? Wan Pojun masih berlutut di tanah saat ini, kepalanya berdarah, dan pakaian berkabung kasar di tubuhnya berlumuran darah. Sungguh mengerikan melihatnya. Tapi dia tetap saja menahan rasa sakit yang hebat dan berseru, jika Tuan Ye bisa begitu mulia bagiku dan orang tuaku, aku, Wan Pojun, bersumpah demi Tuhan dan arwah orang tuaku di surga, dalam hidup ini, aku bersedia mengikuti Tuan Ye dan bekerja keras untuk Tuan Ye. Saya akan selalu mengikuti petunjuk Tuan Ye. Bahkan jika Tuan Ye sekarang biarkan saya melompat dari Gunung Yeling, dan saya, Wan Pojun, tidak akan mengeluh. Para prajurit Wanlong. Itu istana yang semula ketakutan karena ketakutan, semuanya merasa patah hati saat melihat penampilan Wan Pojun yang menyedihkan. Seseorang di antara mereka tiba-tiba berlutut di tanah, bersujud kepada Ye Chen dengan penuh semangat, mengangkat kepalanya, dan berteriak dengan air mata di wajahnya, tolong Tuan Ye. Tolong tunjukkan rasa hormat Anda kepada orang tua kepala istana. Saya, Sen Hanxing, saya bersedia bekerja keras untuk Tuan Ye dalam hidup ini dan membalas budi, kebaikan Tuan Ye yang luar biasa. Segera setelah itu, orang lain berlutut di tanah dan bersujud, lalu berteriak dengan keras, saya, Li Kuanbin, bersedia juga. Saya, Zhang Haixin, juga bersedia. Bahkan ada seorang pejuang wanita dari istana Wanlong yang berlutut, bersujud dan berkata sambil terisak, saya, Hu Kexin, bersedia juga. Dengan beberapa orang ini memulai, hampir semua prajurit istana Wanlong lainnya berlutut dan bersujud dengan keras dan dengan keras, itu bergema di seluruh Gunung Yeling. Meskipun para prajurit istana Wanlong ini sangat mewaspadai kekuatan Ye Chen, saat ini mereka tidak tega melihat Wan Pojun dalam kondisi yang menyedihkan dan putus asa. Bagaimanapun, mereka hampir semua menerima bantuan dari Wan Pojun dan tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun dengan pikiran tenang. Terlebih lagi, jika Ye Chen tidak melepaskannya, bukan hanya Wan Pojun yang tidak akan bisa lolos dari kematian, tetapi orang-orangnya seperti mereka juga akan kesulitan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, mereka semua berlutut di tanah satu demi satu, berharap bisa berbuat lebih banyak untuk Wan Pojun dan memohon pengampunan bersama pada Ye Chen. Melihat begitu banyak master dari istana Wanlong berlutut di tanah, bersujud dan memohon di depan Ye Chen, Ye Zongquan sangat bersemangat di dalam hatinya. Dari adegan ini, ia melihat harapan kebangkitan keluarga Ye. Apalagi kenaikan ini tidak berarti keluarga Ye akan menjadi nomor satu di negara ini, tetapi akan membawa keluarga Ye menjadi nomor satu di dalam dunia. Di seberangnya, Su Chengfeng, yang berdiri sendirian, sangat panik. Semua orang di aula Wanlong berlutut, dan sekarang, dialah satu-satunya orang di kamp di sisi ini yang masih berdiri. Dia tidak tahu apakah dia harus terus berdiri di sini atau berlutut bersama orang-orang dari istana Wanlong. Tentu tidak pantas untuk berdiri sendiri. Namun, meminta diriku untuk berlutut di depan Ye Chen, ini sepertinya lebih tidak pantas. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga Su. Sudah sangat memalukan untuk menunjukkan duka kepada orang tua Wan Pojun. Sekarang jika dia berlutut di depan Ye Chen, bukankah akan lebih memalukan? Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, seorang prajurit istana Wanlong di sampingnya menyeretnya ke tanah.
Su Chengfeng jatuh, dan saat dia hendak bangun, dia ditampar wajahnya oleh prajurit istana Wanlong, yang mengutuk dengan suara rendah, "Kamu bajingan tua, kami semua berlutut untuk memohon kepada penguasa istana Wanlong. Istana, kenapa kamu tidak berlutut? Cepat berlutut." Dengan tamparan ini, wajah Su Chengfeng langsung membengkak dan rasa sakitnya luar biasa. Meski diliputi puluhan ribu amarah, dia tidak berani mengungkapkannya dengan cara apapun. Lagi pula, dalam situasi ini, dia tidak punya hak untuk berbicara sama sekali. Jika orang lain menamparnya, dia hanya bisa diam saja. Pada saat ini, semua prajurit istana Wanlong sedang menatap Ye Chen dengan sepasang mata berlinang air mata. Mereka semua menunggu jawaban terakhir Ye Chen. Ye Chen melihat penampilan Wan Pojun yang menyedihkan dan berkata dengan tenang, "Dengan begitu banyak orang yang menjadi perantara bagi Anda, terlihat bahwa mereka semua dengan tulus mendukung Anda, tetapi Anda membawa mereka ke Gunung Yeling untuk mati karena kepentingan egois Anda sendiri. Anda, tidakkah kamu, yang disebut guru aula, merasa malu di dalam hatimu?" Wan Pojun tersedak kesakitan dan berkata, "Malu. Saya sangat malu sekarang. Tidak hanya untuk saudara-saudara di Aula Wanlong, tetapi juga untuk orang tuaku, dan juga untuk Tuan Ye. Kamu dan orang tuamu malu." Saat dia berbicara, dia menatap Su Soudao dan Du Haiking. Tersedak dan berkata, "Paman Su, Bibi Du, aku bertanya kalian berdua menjadi perantara atas namaku." Pojun juga merasa sangat malu. Su Soudao menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa untuk menanggapi Wan Pojun. Wan Pojun segera menatap Ye Chen dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, jika Anda meremehkan saya, Wan Pojun, dan tidak membutuhkan pecundang seperti saya, Wan Pojun, untuk berada di sisi Anda, maka Wan Pojun bisa mati untuk meminta maaf. Jika aku mati di sini hari ini, itu dapat memuaskanmu dan membuatmu merasa lega, maka aku rela mati segera dan tidak hidup sedetik pun, dan aku rela mati di hutan belantara setelah mati dan membiarkan serangga, semut dan binatang buas memakanku. Saya hanya meminta Anda, Tuan Ye, Anda dapat mengangkat tangan mulia Anda dan membiarkan orang tua saya beristirahat dengan tenang." Ye Chen sedikit mengernyit, lalu menatap He Hongsheng dan bertanya, "Tuan He, apakah kamu membawa pisau ketika keluar hari ini?" He Hongsheng berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Ye, bawalah." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pisau pendek yang sangat tajam dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Ye Chen dengan kedua tangan. Ye Chen mengambil pedang pendek itu, lalu melemparkannya ke depan Wan Pojun, dan berkata dengan tenang, "Demi menjadi anak yang berbakti, aku berjanji, aku tidak akan membunuhmu setelah kamu mati. Entah sisa-sisa orang tuamu yang akan melakukannya, dihancurkan menjadi abu atau disingkapkan di hutan belantara. Sebaliknya, aku akan membalas kejahatan dengan kebaikan dan menguburkanmu dan orang tuamu bersama-sama, sehingga kamu dapat melanjutkan perjalananmu dengan ketenangan pikiran." Ketika Wan Pojun mendengar ini, senyuman santai akhirnya muncul di wajahnya, dan ketika dia melihat ke arah Ye Chen, ekspresinya penuh rasa terima kasih. Kemudian, dia membungkuk lagi dan bersujud kepada Ye Chen. Kali ini, dia mencondongkan tubuh untuk waktu yang lama sebelum berdiri, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih Tuan Ye atas kebaikan Anda yang besar dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya, Wan Pojun, tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuan Ye. Dalam kehidupan ini, saya bersedia menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya, kuda, untuk membalas kebaikan Tuan Ye." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil pisau pendek di tangannya. Tepat ketika dia hendak mengarahkan ujung pisau ke jantungnya dan menusuknya dengan kekuatan, semua prajurit di istana Wanlong hampir pingsan. Sekelompok besar orang berteriak, "Tuan Istana, tidak, Tuan Istana, Wan Pojun." Dia berbalik, menatap bawahannya yang paling setia, dan tersenyum, "Saudara-saudara, ini aku,
Wan Po Jun, yang telah melibatkan kalian semua hari ini. Mohon maafkan aku, juga. Ingat, setelah kematianku, Wan Long, The Istana akan otomatis dibubarkan, dan tidak seorang pun boleh bermusuhan dengan Tuan Ye atau keluarga Ye. Jika Anda masih terlibat dalam industri tentara bayaran, Anda tidak akan diizinkan memasuki Tiongkok lagi dalam kehidupan ini, dan Anda tidak akan diizinkan mengganggu kedamaian Tiongkok. Bisakah Anda mengingat ini? Setelah mendengar ini, semua orang menangis. Mereka tahu bahwa Wan Po Jun siap mati, dan permintaan ini adalah perpisahan terakhirnya. Seseorang tersedak dan berkata, "Tuan Istana, kami dapat menyetujui segalanya. Tetapi mengapa Anda tidak mengizinkan kami memasuki Tiongkok lagi? Jika kami tidak dapat memasuki Tiongkok lagi, kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengunjungi Anda kubur dan beri penghormatan." Wan Po Jun tersenyum tenang. Berkata, "Saudara-saudara, selama kamu memiliki niat ini, tidak masalah apakah kamu beribadah atau tidak." Setelah mengatakan itu, Wan Po Jun berkata lagi, "Saya tidak ada keturunan di keluarga Wan. Kami hanya keluarga beranggotakan 3 orang. Sebelumnya kami berdua selama 10 tahun, saya tinggal sendirian di luar negeri. Orang tua saya pasti selalu merasa kesepian di sana. Tuan Ye telah berbaik hati untuk menyatukan kembali keluarga kami yang terdiri dari 3 orang di bawah. Saya akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama orang tua saya dan menebus masa lalu saya, 20 tahun penyesalan. Jadi Anda tidak perlu datang jauh-jauh untuk menemui saya." Saat ini Wan Po Jun mengatakan. Ini, hampir 100 tentara istana Wan Long menangis. Tentara bayaran papan atas yang biasanya membunuh tanpa mengedipkan mata kini menjadi rapuh seperti anak-anak berusia 3 atau 5 tahun. Mereka tahu bahwa situasi di istana Wan Long telah berakhir dan situasi keseluruhan telah diputuskan, dan Wan Po Jun pasti akan mati. Wan Po Jun bahkan menganggap perintah Ye Chen untuk bunuh diri sebagai bantuan besar, yang menunjukkan betapa istana Wan Long kalah total kali ini. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkan nyawa Wan Po Jun, karena nyawa semua orang ada di tangan Ye Chen. Adapun Ye Chen, sepertinya dia tidak siap membiarkan Wan Po Jun melarikan diri. Wan Po Jun tersenyum tipis saat ini dan berkata kepada bawahannya, "Semuanya, urusan dunia harus dipisahkan setelah sekian lama, dan mereka harus dipertemukan kembali setelah sekian lama. Kamu telah bertengkar denganku selama bertahun-tahun, dan kamu telah bekerja keras. Hari ini aku bernasib sama denganmu. Jadi ucapkan selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, Wan Po Jun tiba-tiba mengangkat pedang pendeknya, mengarahkannya ke jantungnya dan menusuknya dengan keras. Meskipun meridian Wan Po Jun hancur total, itu lebih dari cukup baginya untuk bunuh diri dengan pisau. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas dengan sangat ganas, karena dia hanya ingin menggunakan tebasan ini untuk mengakhiri hidupnya dengan cepat. Alasan mengapa dia ingin melakukannya dengan lebih sederhana adalah karena dia tidak ingin begitu banyak orang melihatnya bergerak-gerak dalam waktu lama sebelum meninggal secara tragis. Saat ini, dia sudah siap mati. Dan banyak tentara di istana Wan Long juga memahami bahwa semua ini sudah menjadi kesepakatan, dan tidak ada yang bisa kembali. Tetapi pada saat pedang pendek di tangan Wan Po Jun menembus pakaian bakti Wan Po Jun, menembus kulit dada Wan Po Jun, dan hampir menembus jantungnya, Ye Chen dengan ringan menendang dengan jari kakinya, dan gelombang energi spiritual melonjak darinya. Jari kaki masukkan pisau pendek itu. Kemudian, tepat ketika Wan Po Jun dengan tegas menusukkan pedang pendek itu ke jantungnya, pedang pendek itu tiba-tiba berubah menjadi bubuk di dadanya, langsung terbelah, dan menghilang di udara. Pada saat ini, semua orang tercengang, dan Wan Po Jun sendiri tidak dapat mempercayainya. Dia menemukan bahwa pisau pendek di tangannya telah menghilang. Ketika dia melihat ke bawah, hanya ada sedikit bubuk sehalus debu yang tersisa di telapak tangannya. Seluruh otaknya tidak bereaksi. Pertama, dia tidak tahu mengapa pedang pendek yang bagus ini ditendang menjadi bubuk oleh Ye Chen. Kedua,
Dia tidak mengerti mengapa Ye Chen tiba-tiba menyelamatkannya saat ini. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya, menatap Ye Chen yang tampak acuh tak acuh, dan tanpa sadar bertanya, "Kamu, Tuan Ye, apa yang kamu?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Kemarin ketika Lu Hautian datang ke pintu, kata kakekku, dia berbicara tentang kejadian masa lalu." Saat dia berbicara, Ye Chen melihat ke arah Wan Pojun dan berkata, "Tahukah kamu apa yang ayahku katakan ketika dia mendengar ayahmu bunuh diri dengan melompat dari gedung?" Wan Pojun tampak bingung. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berbisik, "Saya tidak tahu, Tuan Ye, tolong jelaskan." Ye Chen berbalik dan melihat ke arah makam orang tuanya di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Ayahku berkata bahwa dia tidak membunuh Boren, tetapi Boren mati karena dia. Bahkan jika dia menang melawan ayahmu dengan jujur ngomong-ngomong, setelah mendengar tentang ayahmu setelah kematiannya, dia masih merasa bersalah atas hal ini. Apa yang disebut belas kasih seharusnya mengacu pada orang-orang seperti dia." Wan Pojun berkata dengan sangat malu, "Ayahmu sungguh penuh kasih sayang dan benar. Meskipun aku masih muda saat itu, aku juga pernah mendengar banyak rumor tentang dia, dan banyak orang sangat mengaguminya ketika mereka menyebut dia." "Ya." Ye Chen mengangguk, dan berkata dengan tenang, "Wan Pojun, kamu bisa dianggap sangat berbakti, tapi di mataku dia hanya setengah anak berbakti. Tahukah kamu kenapa?" Wan Pojun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya ingin mendengar detailnya." Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kata berbakti hanya diartikan sebagai membalas dendam kepada orang tua, itu juga berarti dia ingin membalaskan dendam orang tuanya, atau menghidupi orang tuamu sampai mereka meninggal, yang agak berat sebelah karena kamu lebih mengabaikannya. Warisan penting." Saat dia berbicara, Ye Chen menambahkan, "Jika 5.000 tahun sejarah indah Tiongkok harus diringkas, maka sebenarnya, itu tidak lebih dari warisan. Jika dipecah, berarti warisan dan transmisi. Dalam analisis terakhir, setiap orang harus menjadi penghubung antara masa lalu dan masa depan, daripada membiarkan segala sesuatu datang kepada Anda dan tidak ada seorang pun yang menggantikan Anda." Orang mengatakan bahwa Anda harus bekerja untuk masa lalu. Warisan orang bijak adalah untuk mewariskan falsafah dan kebijaksanaan nenek moyang. Orang biasa mungkin tidak akan mencapai puncak warisan orang bijak, tapi setidaknya mereka harus belajar dari gurunya, dan belajar dari gurumu dan orang tuamu. Sampaikanlah ilmu yang telah kamu pelajari dari orang tuamu ke keturunanmu. Bahkan jika kamu bahkan tidak bisa belajar dari seorang guru, kamu setidaknya harus terus mewariskan garis keturunan yang diturunkan kepadamu oleh orang tuamu daripada memutuskan keluargamu sendiri. Berbicara tentang ini, Ye Chen melihat Wan Pojun menangis lagi. Jadi dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Pikirkanlah, yang mengalir dalam dirimu bukan hanya darah orang tuamu, tetapi darah kedua keluarga orang tuamu. Garis keturunan itu telah diwariskan selama ribuan tahun. Garis keturunan ini telah selamat dari peperangan dan bencana yang tak terhitung jumlahnya dan terus berlanjut hingga hari ini. Tetapi sekarang, mereka akan disingkirkan darimu. Apakah kamu pikir kamu dapat bertemu orang tuamu dan menemani mereka seperti ini? Akankah orang tuamu Izumi Yuzi, memaafkanmu?" Ketika Wan Pojun mendengar ini, dia menangis dan sangat malu bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Ye Chen melihat perubahan di matanya dan melanjutkan, "Kamu tidak memiliki ahli waris. Jika kamu mati, apa yang akan terjadi padamu bahkan jika kamu memiliki saudara-saudara ini, ketika mereka masih hidup, karena kamu baik kepada mereka, mereka mungkin masih hidup. Datanglah dan sapulah kuburanmu dan orang tuamu. Setelah mereka meninggal, anak-anak mereka bahkan tidak akan melihatmu, sehingga mereka tidak akan melakukan perjalanan ribuan mil untuk menyapu kuburan keluargamu. Dengan cara ini, setelah beberapa tahun, anak-anak keluargamu bahkan tidak akan melihatmu. Kuburan tidak ada bedanya dengan kuburan massal. Jika ada perampasan dan pembangunan tanah lagi,
bencana alam atau bencana akibat ulah manusia, tidak ada yang akan mengumpulkan abu keluargamu. Kalau begitu, tidak seperti menghancurkan tulang dan menyebarkan abu. Apa bedanya? Ketika Wan Pojun mendengar ini, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan air matanya terus mengalir ke tanah. Dia juga ingin hidup, namun, dia takut Ye Chen tidak akan membiarkan dia hidup. Begitu pula saudara-saudaranya tidak akan hidup. Selain itu, dia harus menjaga martabat dan kedamaian orang tuanya, sehingga dia hanya bisa memilih untuk mati. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Ye Chen tiba-tiba mengubah pedang pendek di tanganku menjadi bubuk tadi. Mungkinkah dia bermaksud menyelamatkan nyawaku? Namun, tak lama kemudian, Wan Pojun berpikir lagi dalam hatinya. Sambil menghela nafas, aku khawatir aku terlalu banyak berpikir. Aku sangat tidak menghormati orang tua Ye Chen. Bagaimana dia bisa mengampuni hidupku? Jika aku yang menggantikannya, aku pasti sudah bunuh diri sejak lama. Ye Chen kemudian melanjutkan. Wan Pojun, kamu harus tahu bahwa setiap orang ditakdirkan untuk mati. Tetapi kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk dikenang setelah kematian untuk membuktikan bahwa kamu pernah ada di dunia ini. Orang bijak. Dan pahlawan itu masih dikenang oleh orang-orang ribuan tahun setelah kematian mereka. Ingat, ini adalah tingkat makna tertinggi dalam kehidupan seseorang. Sekalipun orang biasa tidak bisa menjadi orang bijak dan pahlawan, mereka setidaknya bisa meninggalkan nama mereka di silsilah keluarga mereka sehingga keturunan mereka dapat mengingatnya. Mereka, sama seperti keluarga Yesaya, yang silsilah keluarganya telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selama ratusan tahun, setiap leluhur telah meninggalkan nama di silsilah, yang menjadi bukti keberadaan mereka, dan selama keluarga Yesaya sejahtera, mereka nama tidak akan pernah dilupakan. Berbicara tentang ini, Ye Chen memandang Wan Pojun dan berkata dengan tenang, tetapi jika kamu mati hari ini, nama orang tuamu juga akan terkubur di dalam tanah bersamamu, mungkin sebagai penguasa istana Wanlong, puluhan tahun setelah kematianmu. Beberapa orang akan mengingatmu, tapi siapa yang akan mengingat orang tuamu? Mereka baru saja dibuang ke sungai panjang sejarah dan tidak akan pernah diingat lagi. Sedih sekali, Wan Pojun. Momen ini sangat memalukan. Awalnya, dia telah bersiap untuk mati dengan murah hati. Tapi sekarang dia tiba-tiba merasa jika dia mati seperti ini, dia tidak akan bisa melihat orang tuanya dan leluhur keluarga Wan setelah kematiannya. Kata-kata Ye Chen sungguh menyayat hatinya, biarkan dia menderita 10.000 kali lebih banyak daripada kematian. Awalnya, dia mengira kematian adalah semacam kelegaan dan semacam penyelamatan diri. Namun kini, ia menyadari bahwa bukan saja ia tidak bisa dibebaskan atau ditebus dengan kematian, ia juga akan malu terhadap orang tua dan leluhurnya. Karena kematiannya akan hilang sama sekali orang tua dan nenek moyangnya dalam sungai panjang sejarah. Itu juga akan membuat keluarga Wan, yang telah melalui ribuan tahun penderitaan, benar-benar menghilang begitu saja. Biarkan seluruh keluarga ini tidak meninggalkan bukti atau makna keberadaannya. Memikirkan hal ini, hatinya terasa lebih buruk daripada kematian. Jadi dia mengangkat kepalanya, menatap Ye Chen dengan saleh dengan sepasang mata yang sangat merah dan bengkak, dan memohon dengan keras dan penuh hormat, Tuan Ye. Saya bersedia memberikan segalanya. Saya hanya meminta agar Anda bisa bermurah hati dan memberi saya kesempatan berikutnya untuk memenuhi bakti saya. Saya bersumpah demi orang tua saya dan leluhur keluarga Wan bahwa saya akan melayani Tuan Ye di setiap langkah dalam hidup saya, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk berjuang sampai mati. Jangan pernah menyerah. Ye Chen tahu bahwa jika dia ingin membunuh Wan Pojun, dia akan melakukannya dengan bersih. Tetapi jika kamu tidak ingin membunuhnya dan ingin menggunakannya untuk kepentinganmu sendiri, kamu harus membiarkannya hancur, lalu berdiri. Bagaimanapun, orang ini adalah penguasa istana 10.000 naga, seseorang yang telah berada di luar negeri selama 20 tahun dan dapat membangun fondasi berskala besar, pasti salah satu yang terbaik di antara manusia.
Jika hanya mengandalkan tekanan dan paksaan untuk menundukkannya, maka kesombongan dan ketidaktaatan di tulangnya pasti tetap ada. Setelah beberapa tahun kerja keras dan keberanian, dia pasti akan lepas dan berdiri di sisi berlawanan dari dirinya lagi. Oleh karena itu, cara terbaik adalah menghancurkan kepercayaan diri orang ini. Tidakkah kamu pikir kamu hebat, maka kekuatanku bisa memaksamu untuk memotong meridianmu tanpa perlawanan? Tidakkah menurutmu tidak masalah jika kamu gagal, kematian akan membebaskanmu dari semua kekhawatiranmu? Maka saya ingin Anda tahu bahwa kematian adalah pilihan yang paling menyakitkan, penuh penyesalan, kegagalan, dan pengecut di dunia. Ketika Anda diblokir tanpa jalan keluar, semua harga diri dan kepercayaan diri Anda akan hilang. Seperti kata pepatah, baja menjadi baja setelah 100 kali mencoba, setelah pendinginan berulang kali, pemukulan berulang kali, penghancuran dan rekonstruksi berulang kali, barulah ia dapat ditempa menjadi pisau tajam. Jadi, Ye Chen melambaikan tangannya ke Wan Po-jun dengan santai, dan berkata dengan tenang, itu saja. Saya baru saja mengambil alih urusan keluarga Ye, dan saya akan benar-benar kekurangan tenaga di masa depan. Karena Anda memiliki hati ini, saya dapat mengampuni hidup Anda dan memberi Anda memiliki kesempatan untuk memenuhi bakti Anda. Tetapi Anda dan semua orang di Istana Wanlong harus setia kepada saya. Anda tidak boleh melanggar perintah saya dalam hidup ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Wan Po-jun dan Istana Wanlong di belakangnya. Para prajurit bertanya dengan tajam, apakah kamu bersedia? Mendengar bahwa Ye Chen bersedia melepaskannya, Wan Po-jun begitu bersemangat hingga hampir pingsan. Namun dia tetap menahan keinginan untuk menangis dan berteriak tanpa ragu, Tuan Ye, saya bersedia. Sekelompok tentara dari Istana Wanlong bereaksi dan berteriak dengan penuh semangat, kami juga bersedia. Sesaat, ada tanggapan, seperti gunung yang menderu dan tsunami. Semua orang di tempat itu tercengang, tidak ada yang menyangka bahwa Ye Chen akan menyelamatkan nyawa Wan Po-jun dan pada saat yang sama mengambil seluruh Istana Wanlong di bawah komandonya. Banyak orang bahkan tidak mengerti bahwa Wan Po-jun bersedia bekerja untuk Ye Chen dengan imbalan pengampunan Ye Chen sebelum dia memotong meridiannya. Tapi mengapa Ye Chen tidak mengalah sampai saat terakhir ketika dia memotong meridiannya dan bersiap untuk melakukannya, bunuh diri? Selain itu, sebelum mengalah, ia juga mengkritik keputusan Wan Po-jun yang bersiap mati dengan murah hati. Faktanya, Ye Chen memainkan taktik psikologis yang khas. Semangkuk nasi yang sama, yang diberikan kepada orang lain saat mereka lapar, akan memiliki efek yang sangat berbeda dibandingkan jika diberikan kepada orang lain saat mereka akan mati kelaparan. Selain itu, alasan mengapa Ye Chen mengkritik keputusannya untuk mati adalah untuk menghancurkan sisa kepercayaan diri dan martabatnya. Sebab, di saat ia memutuskan untuk bunuh diri, hati Wan Po-jun sudah terbebaskan, dan jauh di lubuk hatinya, pasti ada perasaan tragis mati dengan murah hati. Jika dia tidak sepenuhnya menghilangkan rasa tragedi ini, dia akan tetap menganggap kematian sebagai suatu kehormatan di masa depan. Dalam beberapa aspek, Wan Po-jun sangat mirip dengan seorang samurai Jepang. Seorang samurai yang sangat menjunjung tinggi semangat Bushido mirip dengan Don Quixote. Terlepas dari kekuatannya, ia memiliki hati yang bangga dan tidak takut mati. Jika seseorang tidak takut mati, mudah untuk mengalahkannya, tetapi sebenarnya tidak mudah untuk menaklukkannya. Karena suatu saat, dia akan merasa bahwa meskipun saya tidak cukup kuat dan menderita kekalahan, hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah mengeluarkan isi perutnya dengan satu pisau. Setelah mengeluarkan isi perutnya, dia masih memiliki reputasi yang akan dipuji. Oleh karena itu, dalam hal ini, kita harus membiarkan dia memahami kebenaran inti. Apakah menurut Anda akan menjadi pahlawan setelah menjalani operasi Caesar? Tidak, bahkan jika Anda menjalani operasi Caesar, Anda tetap bodoh. Begitu dia tahu bahwa kematian pun tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada,
semua harga dirinya akan runtuh sepenuhnya. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa Ye Chen ingin mendorongnya secara ekstrim. Dilihat dari hasil di depannya, Ye Chen telah mencapai tujuannya. Mulai sekarang, Wan Pojun dan Istana Wanlongnya akan dengan setia mematuhi perintah Ye Chen. Bawahan dan teman Ye Chen sangat bersemangat. Hari ini benar-benar hari yang paling tak terlupakan dalam hidup mereka. Ini tidak lagi sesederhana mematikan dan menghidupkan kembali diri sendiri. Ini menjadi Buddha, menjadi orang suci, atau berubah menjadi naga. Gu Yanzong bahkan lebih bersemangat dan menangis. Dia melihat ke makam Ye Changying dan bergumam, "Saudara Ye, Chener bertemu Feng Hualong hari ini. Dia tidak hanya menaklukkan Istana Wanlong, tetapi dia juga menjadi kepala keluarga Ye." Sambil berbicara dan tertawa, "Saya yakin dengan tidak akan lama lagi Chener dapat mewarisi warisan Anda dan membuat keluarga Ye berdiri di puncak dunia." Suasana hati Tang Sihai sama dengan suasana hati Gu Yanzong. Dia adalah menteri setia Ye Changying, dan dia hidup sampai sekarang hanya untuk hari ini. Jadi tanpa sadar seluruh tubuhnya dipenuhi air mata. Namun, keluarga Ye memiliki perasaan campur aduk saat ini. Untungnya, krisis besar telah hilang sama sekali. Yang mengkhawatirkan adalah Ye Chen sepertinya baru saja menempatkan dirinya di atas tahta kepala keluarga Ye hanya dengan kata-kata biasa. Terutama Ye Changkong dan yang lainnya, mereka langsung merasakan sesuatu yang berbeda dari apa yang baru saja dikatakan Ye Chen kepada Wan Pojun. Ye Changkong berpikir dalam hati saat ini, Ye Chen baru saja memberitahu Wan Pojun bahwa dia baru saja mengambil alih urusan keluarga Ye dan akan kekurangan tenaga di masa depan. Apa artinya ini? Mungkinkah, apakah dia ingin langsung menjadi kepala keluarga Ye hari ini? Posisi. Tapi lelaki tua itu dengan jelas memintanya untuk sementara waktu mengurus urusan keluarga Ye. Ketika krisis ini selesai, dia harus menyerahkan kekuasaan kepada orang tua itu. Apakah bajingan ini berencana mengambil keuntungan dari situasi ini dan mengambil posisi secara langsung? Anggota keluarga Ye yang lain juga memahami arti ini. Untuk sesaat, semua orang kecuali saudara ipar Ye Chen Ye Changxiu merasa sangat tertekan. Bagi Ye Changkong, dia lebih suka Gunung Yeling diratakan oleh istana 10.000 naga. Jika lelaki tua itu lebih memilih mati daripada menyerah, dia lebih memilih Wan Pojun membunuh lelaki tua itu secara langsung. Dan kemudian sebagai pewaris pertama keluarga Ye, dia akan segera mengumumkan penerimaannya atas semua persyaratan Wan Pojun. Dengan cara ini, dia bisa menjadi kepala keluarga Ye yang menyusut menjadi 2. Tetapi bahkan jika keluarga Ye menyusut hingga setengahnya, mereka masih akan menjadi salah satu dari 3 teratas di negara ini. Keluarga Ye telah menyusut, dan sekarang dia berkuasa. Kesepakatan itu terasa sepadan. Karena dia berpikiran sama seperti Ye Chen, keluarga Ye telah damai selama bertahun-tahun, dan lelaki tua itu telah menjadi kepala keluarga selama bertahun-tahun. Jika tidak ada kekuatan eksternal yang kuat untuk menghancurkan struktur keluarga, hai keluarga, akan sulit bagi orang lain untuk mempengaruhi status lelaki tua itu. Namun, yang paling tidak ingin dia lihat adalah situasi ini. Wan Pojun kedinginan, tapi Ye Chen muncul. Terlebih lagi, metode Ye Chen sangat kuat sehingga ketika dia menjadi kepala keluarga Ye, semua orang, termasuk Ye Changkong, akan langsung kehilangan hak untuk berbicara. Di masa depan, mereka tidak punya pilihan selain meminta makanan di bawah tangan Ye Chen. Tuan Ye merasa sedikit tidak nyaman saat ini. Dia jenius, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud Ye Chen dengan apa yang baru saja dia katakan. Sekarang, Ye Chen telah kembali ke keluarga Ye dan sendirian mengalahkan istana Wanlong di Gunung Yeling saat ini. Tidak ada yang berani mengambil alih urusan keluarga Ye dan menjadi kepala keluarga. Hai keluarga, katakan tidak, termasuk Ye Zongquan sendiri. Namun, hanya dalam satu kalimat dari Ye Chen, dia langsung ditarik dari kudanya. Ye Zongquan secara alami sedikit tertekan. Dia berpikir dengan sedih di dalam hatinya,
ketika Song Taisu Zhao Kuangyin melepaskan kekuatan militernya sambil minum segelas anggur, dia mengundang semua orang untuk makan dan bersulang kepada semua orang dengan segelas anggur. Kenapa dia datang kepadaku dan mengambil posisiku dalam satu percakapan dengan orang lain? Diambil, kamu bisa langsung menyapaku. Ye Zongquan merasa seperti sedang menjamu cucunya di rumah yang telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Dia menyuruhnya untuk merawat tempat ini sebagai rumahnya sendiri dan tidak sopan. Tapi cucunya dalam sekejap, dia menemukan seorang pelayan dan berkata, "Ini akan menjadi rumahku sendiri mulai sekarang. Aku tidak bisa mengurusnya karena terlalu besar, jadi kamu bisa tinggal dan membantuku." Perasaan ini sangat sulit untuk dia terima. Meskipun dia telah memutuskan untuk menyerahkan keluarga Ye kepada Ye Chen di masa depan, dia berharap setelah kejadian ini selesai, dia secara bertahap akan menggunakan kembali Ye Chen, secara bertahap melatih Ye Chen, dan secara bertahap mendelegasikan kekuasaan kepada Ye Chen, lalu bantu dia menaiki kudanya sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, peralihan kekuasaan akan lancar, dan dia dapat terus duduk kokoh sebagai kepala keluarga Ye selama beberapa tahun lagi. Namun, Ye Zongquan juga tahu bahwa dengan kekuatan Ye Chen, dia tidak lagi membutuhkan dukungannya untuk menaiki kudanya. Merasa sedih dan tertekan, Ye Zongquan perlahan memikirkannya. Dia tahu bahwa hanya Ye Chen yang bisa membawa keluarga Ye ke puncak dunia. Menghadapi tujuan tersebut, meski ia terus mendominasi posisi kepala keluarga, apa gunanya? Akan lebih baik jika membiarkan Ye Chen mengambil alih secepat mungkin. Dengan cara ini, saya bisa mendapatkan lebih banyak bantuan dari Ye Chen. Bagaimanapun, kaisar yang turun tahta hidup-hidup di zaman kuno tidak menjalani kehidupan yang begitu elegan. Jika Anda dapat membuat Ye Chen merasa lebih baik, bahkan jika Anda tidak dapat mengambil alih keluarga Ye di masa depan, maka Gao Luo akan tetap memilikinya, menjadi sosok nomor 2 yang bisa eksis layaknya maskot. Memikirkan hal ini, Ye Zongquan akhirnya merasa jauh lebih baik. Namun, sebelum ekspresi Ye Zongquan menjadi rileks seiring dengan suasana hatinya, Ye Changkong, yang diam-diam mengamati wajah ayahnya dari samping, memperhatikan bahwa ayahnya tampak sedikit tertekan, dan segera tahu bahwa lelaki tua itu pasti punya masalah dengan Ye Chen. Jadi, dia segera mengambil langkah ke depan dan berbisik, "Ayah, Ye Chen sedang mencoba merebut tahta, kapan dia mengambil alih urusan keluarga Ye kita? Bukankah sudah jelas dia ingin merebut kekuasaanmu?" Ye Zongquan berbalik. Dia berbalik, menatapnya dengan mata terbelah, dan menamparkan wajahnya. Dalam sekejap, mata Ye Changkong menjadi hitam. Saat ini, dia hanya mendengar raungan lurus dari lelaki tua itu, "Kamu bajingan, beraninya kamu menabur perselisihan antara aku dan Chener. Apa niatmu? Aku hanya akan menyampaikan kata-kataku di sini hari ini. Kamu keturunan dari keluarga Ye, semuanya biarkan aku mendengarnya dengan jelas. Mulai hari ini, posisi kepala keluarga Ye adalah milik Chener." Tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Ye yang sudah lanjut usia akan tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu seperti sambaran petir. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tahu bahwa Ye Changkong lah yang baru saja mengeluh kepada lelaki tua di belakang punggungnya dan ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang Ye Chen untuk menabur perselisihan. Tanpa diduga, dia ditampar dengan tamparan yang benar oleh orang tua. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Tuan Ye tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan secara resmi menyerahkan gelar kepala keluarga Ye kepada Ye Chen. Pada saat ini, bawahan dan teman Ye Chen sangat bersemangat hingga mereka hampir bersorak. Dan sebagian besar anggota keluarga Ye menangis dan berduka, yang jauh lebih buruk daripada saat Wan Po Jun meminta Lu Hautian datang ke pintu dengan membawa peti mati. Dengan lelaki tua itu menjabat, masing-masing dari mereka dapat menghasilkan banyak uang dari bisnis keluarga Ye. Ditambah dengan dividen dan bonus yang besar setiap tahun, semua orang hidup dengan sangat nyaman. Namun, semua orang tahu bahwa begitu Ye Chen menjadi kepala keluarga, semuanya pada dasarnya akan berakhir.
Bagaimana karakter berdarah besi Ye Chen memungkinkan mereka menghasilkan uang? Pada saat itu, dia pasti akan seperti Zhu Yuanzhang saat itu, sangat memperhatikan keuangan dan tidak memberikan ruang ekstra untuknya. Ye Changkong bahkan lebih sedih dan tercekat di dalam hatinya. Apa-apaan ini? Saya datang ke sini dengan niat baik untuk mengingatkan orang tua itu bahwa dia telah kehilangan kekuatan. Tetapi orang tua itu benar-benar menamparkan wajah saya di publik dan langsung mengambil gelar kepala keluarga. Saya memberikannya kepada Ye Chen. Apakah dia salah minum obat? Ye Zongquan memandang Ye Changkong saat ini. Tetapi yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah, awalnya, saya direnggut sebagai kepala keluarga oleh Chener tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak ada yang mengambil inisiatif untuk turun tahta demi orang lain. Saya bahkan belum mendapatkan reputasi saya. Saya khawatir tentang kemana harus pergi. Menemukan kesempatan untuk mempromosikan hubunganku dengan Chener. Jadi kamu baru saja mengirimkannya ke rumahku. Bukankah ini seperti seseorang memberimu bantal ketika kamu tertidur? Anak kandung, apakah kamu pikir aku tidak tahu apa angan-anganmu? Aku tahu tadi malam bahwa kamu meminta Ye Feng untuk membeli Xiaoyi semalaman. Bajingan, apakah kamu ingin menunggu aku dikalahkan oleh Wan Long? Setelah istana selesai dibantai, mengapa kamu tidak berlutut dan memohon belas kasihan dan mengakui pencuri itu sebagai ayahmu? Mulai sekarang, Chener akan bertanggung jawab atas keluarga Ye dan kamu akan mendapatkan panen yang baik. Ye Changkong tidak tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Dia hanya tahu satu hal. Dia takut dia harus melakukannya di masa depan. Semuanya sudah berakhir. Saat ini, Ye Chen sedikit terkejut ketika mendengar bahwa lelaki tua itu akan menyerahkan posisi kepala keluarga langsung kepadanya. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia secara kasar mengetahui apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Alasan mengapa dia memberitahu Wan Pojun barusan adalah karena dia ingin menyebutkan nama mereka secara langsung. Dia bertanggung jawab atas urusan keluarga Ye, yang berarti dia langsung menjadi orang yang berkuasa. Orang tua itu harus tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan situasi. Jadi sekarang dia mengambil inisiatif untuk menyerahkan posisinya sebagai wujud kebaikan, dan dia masih bisa mendapatkan bantuan. Bagaimanapun, mereka semua adalah manusia. Adapun Ye Changkong, dia pasti dijadikan batu loncatan oleh lelaki tua itu. Kali ini saya menginjak Wan Pojun untuk naik ke tampuk kekuasaan, dan lelaki tua itu menginjak Ye Changkong untuk mundur. Harus dikatakan bahwa keduanya memiliki pendekatan dan pendekatan yang serupa. Jadi, Ye Chen berkata tanpa ragu-ragu, denganku di masa depan, keluarga Ye akan dapat terus berkembang dan menciptakan kejayaan yang lebih besar. Ye Zongquan melangkah maju, meraih tangan Ye Chen, dan berkata dengan penuh semangat, Chener, segala sesuatu tentang keluarga Ye akan lebih baik di masa depan. Anda sendiri yang memiliki keputusan akhir dalam semua urusan. Saya percaya bahwa keluarga Ye akan mampu berdiri di puncak dunia di tangan Anda. Ye Chen mengangguk dengan berat dan berkata dengan serius, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, dia melihat lagi kepada paman dan saudara laki-laki dari keluarga Ye. Dia berkata dengan tenang, lagi pula, keluarga Ye telah hidup damai selama bertahun-tahun, dan tulang banyak orang telah menjadi lembut. Saya harus memanfaatkan upacara pemujaan leluhur untuk memberi mereka suplemen kalsium yang baik. Kemudian, Ye Chen berkata kepada He Hongsheng, Tuan He, tolong bantu saya mengawasi semua orang di keluarga Ye saya. Jika ada berani diam-diam membuang barang-barang dari tubuhnya, terutama barang-barang seperti baju duka, mereka akan langsung diikat mereka. Ketika sebagian besar keluarga Ye mendengar ini, mereka langsung ketakutan. Karena mereka semua masih mengenakan pakaian Xiaoyi, proses Ye Chen menaklukkan istana Wanlong barusan sangat mengejutkan hingga orang-orang ini benar-benar melupakan Xiaoyi. Setelah Ye Chen mengatakan ini, dia ingat ada bom di tubuhnya. Sekelompok orang tiba-tiba panik dan tidak tahu apa yang Ye Chen rencanakan terhadap mereka selanjutnya. Saat ini,
Ye Chen tidak lagi memperhatikan keluarga Ye, tetapi melihat para prajurit istana Wanlong berlutut di depan mereka. Di antara para prajurit itu juga ada seorang lelaki tua yang gemetaran. Meski lelaki tua itu juga sedang berlutut di tanah, ia tetap melihat ke kiri dan ke kanan, seolah mencari kesempatan untuk melarikan diri. Orang ini adalah kepala keluarga Su Chengfeng. Usus Su Chengfeng akan berubah menjadi hijau saat ini, dan dia meratap dalam hatinya, jika saya tahu bahwa Wan Pojun begitu sengsara di depan Ye Chen, dan mengundang saya ke Gunung Yeling dengan kursi sedan besar, saya akan melakukannya tidak pernah datang. Ternyata itu hal yang baik. Aku berlari sejauh ini dengan pakaianku sendiri dan berduka. Tapi di sini aku melompat ke dalam lubang api. Aku tidak tahu bagaimana mengakhirinya sekarang. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukan kesempatan untuk menyelinap pergi dengan tenang. Tepat ketika Su Chengfeng merasa tertekan, Ye Chen menunjuk ke arahnya di antara kerumunan, yang juga berlutut di sana mengenakan kain kabung dan berbakti, berpura-pura menjadi bodoh, dan berkata dengan tenang, Su Chengfeng, kamu anjing tua, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, jujur saja padaku, berlututlah, aku akan menyelesaikan masalah denganmu perlahan-lahan. Ketika Su Chengfeng mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera memohon, Tuan Ye, saya tidak ada hubungannya di sini, saya hanya di sini, saya tidak punya niat lain untuk memuja Wan Liancheng dan istrinya. Ye Chen mengerutkan kening, ini, jelaskan padaku, mengapa kamu datang ke makam leluhur keluarga Yeku untuk memuja Wan Liancheng dan istrinya? Aku, Su Chengfeng tidak tahu bagaimana caranya jelaskan, dan seluruh tubuhnya gemetar panik, seolah-olah dia langsung terkena penyakit Parkinson. Ye Chen bertanya kepadanya, apa, Anda berani datang ke makam leluhur keluarga Ye saya untuk berkabung? Tetapi Anda tidak punya nyali untuk mengakui bahwa Anda di sini untuk melihat pertunjukan? Su Chengfeng menangis sedih dan dengan tegas membela. Tuan Ye, Anda benar-benar salah paham. Saya tidak punya ini maksudmu. Ye Chen berkata dengan sinis, kamu tidak menyangka akan datang untuk menonton pertunjukan besar, tapi panggungnya runtuh, kan? Izinkan saya bertanya kamu, apakah kamu menyesal sekarang? Ekspresi Su Chengfeng lebih jelek daripada ekspresi ayahnya yang sudah meninggal, dan dia ragu-ragu, Tuan Ye, saya benar-benar tidak datang untuk menonton pertunjukan. Anak saya Su Soudao punya hubungan baik dengan Wan Liancheng dan istrinya, jadi saya datang untuk memberi penghormatan karena persahabatan. Tetapi saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Ini semua adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman, Ye Chen bertanya dengan dingin, sekarang seperti ini, kamu masih ingin menggunakan kata-kata yang kuat untuk membuat alasan? Menurutku kamu, kepala keluarga Su, tidak memiliki IQ yang tinggi. Su Chengfeng khawatir tentang kematian, dan meratapi dalam hatinya, ini bukan pertanyaan tentang IQ-ku, tapi aku benar-benar tidak punya alasan yang bagus. Melihat ekspresinya yang tidak nyaman, Ye Chen menunjuk ke prajurit istana Wanlong di sebelah Su Chengfeng dan berkata dengan dingin, kamu, tampar mulutnya dengan keras, aku menuruti perintahku. Setelah pria itu selesai berbicara, dia meraih keras Su Chengfeng dan memukul beberapa mulut besar dengan busurnya ke kiri dan ke kanan. Su Chengfeng belum pernah mengalami hal ini. Dia menangis dan berteriak, saya adalah kepala keluarga Su, saya adalah elit bisnis global, saya adalah tokoh terkenal di negara ini dan di dunia, bagaimana Anda bisa begitu sombong? Aku, Ye Chen mencibir, berkata dengan tenang, kepala keluarga Su, maaf, kamu dulu, tapi sekarang tidak lagi, bersambung.